jumlah obatnya. Jadi di sini pun juga kecepatan disolusi sangat dibutuhkan, nanti kecepatan absorpsi dibutuhkan, dan jumlahnya obatnya berapa banyak pun juga dibutuhkan. Jadi sampai mengarah ke bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayatinya. Geser terus ya, ini ada gambar dari American Journal Pharmaceutical Education. Meskipun udah lama, tetap penting sekali. Geser, Mas Tamam. Oke, dari sini Gimana Pak? kan ada 3 fase, biofarmasetik, farmakokinetik, sama farmakodinamik. Gambar ini menunjukkan biofarmasetik adalah mengawali farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, mengawalinya posisinya di mana? Lah, kita berarsiran dengan ilmu-ilmu farmasetikanya, teknologi farmasi maupun formulasi obatnya, dan terkait juga awalan-awalan di farmakokinetik di fase-fase awal, yaitu absorpsinya. Ini kita kemarin sudah panjang lebar membahas mengenai ini, kita tidak perlu bahas ulang lagi, tapi kalau kita melihat dari sini kita akan berbicara mengenai fase biofarmasetik. Otomatis bagaimana sih sediaannya itu sendiri, bagaimana sih karakter fisikokimia sediaannya itu sendiri, betul sediaan termasuk formulasinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai formulasi, ini contohnya ini mengalami yang namanya proses sampai menembus membran, harus mengalami fase yang namanya disolusi. Tapi sebelum disolusi kan ada deagregasi sama disintegrasi. Disintegrasi itu kan pecahnya tablet-tablet itu menjadi granul. Kalau deagregasi itu dari granul-granul atau agregat menjadi partikel lembutan atau cairan, menjadi terdisolusi, akhirnya partikel lembutan, dan habis semuanya itu kalau langsung menjadi cairan itu namanya disolusi. Habis disolusi mengalami absorpsi. Lah, kalau ceritanya memang sesederhana ini dan semudah ini. Ini kan kalau Anda melihat kan, wah gambarnya dadek sak lembar wis dadi. Tapi kalau Anda dihadapkan problem, itu baru ngerti. Anda dihadapkan membuat formula saja, Anda kemarin-kemarin baru online. Online itu enggak merasakan rasane penake nge-lab gitu. Enaknya nge-lab, ternyata kok nganu ya ceritane di praktikum online itu begini-begini, setelah diprakteknya oh ya dadi gitu. Kok enggak jadi gitu. Silakan Mas. Lah, apa yang menjadi problem itu? Itu yang namanya kita itu kemampuan fisikomotorik juga penting. Kita kemampuan untuk afektif juga penting. Atau kemampuan yang terkait dengan kognitif, pengetahuan. Jadi kalau Anda hanya dijejeli pengetahuan, Pak Rafiq ceritanya kok kayak di atas awang-awang, bukan di atas awang-awang ya. Ini namanya ini memang kognitif, tapi kalau diprakteknya Anda harus ngerti juga. Diprakteknya ngerti ku apa ini gambarannya seperti ini. Kalau udah dihadapkan, Pak, ini obatnya enggak larut, satunya larut. Ini yang menjadi problem di mana ya Pak ya? Nah, ini kan sudah problem kasus di lapangan. Ini nantinya itu menjadi problem, apakah problemnya itu melarutnya atau problem nanti menembusnya ke membran gitu. Itu yang dilatih, itu tidak hanya itu masih tataran kognitif, tapi kalau sudah motorik, Anda nanti mempraktekkan benar-benar misalnya aja pakai sel difusi, membran sel difusi, misalnya aja pakai apa itu difusi pran kayak gitu.
baru ngerti, wah ternyata bahannya kok hanya sekian persen yang ke kompartemen berikutnya. Ini sudah praktikum belum? Sama sekali belum ya? Wow, kurva baku. Tapi kurva baku pun ini ya juga semacam latihan juga. Anda megang spektro pun juga yang semula harusnya semester 2 minimal itu maksimal semester 2 itu sudah pernah megang spektro. Mungkin ada yang baru kali ini megang spektro, akhirnya nganalisa juga agak kesulitan. Itu baru spektro, belum yang lainnya. Jadi ini pun juga demikian. Nanti Anda dihadapkan membuat formulanya aja akhirnya enggak jadi-jadi, misalnya gitu. Anda kan disuruh membuat formula dulu toh semuanya. Ada yang membuat nano emulsi, ada yang emulsi biasa, ada yang mungkin gel dan sebagainya. Pak, gel saya kok enggak jadi itu. Kalau gel kemungkinan jadi ya, tetapi kalau emulsi atau krim itu biasanya ada kasus-kasus tersendiri. Pak, krim saya kok pecah ya Pak ya, enggak jadi-jadi ya Pak ya, gitu. Teralami juga, itu adik angkatan Anda mengalami membuat krim, emulsi belum jadi. Itu pun juga terjadi pada Anda sebenarnya, tapi Anda kebetulan beruntung belum pernah mencoba membuat itu. Nah itulah yang motorik Anda harus digas tinggi-tinggi. Dari Anda praktikumnya ya meskipun tidak diawasi dosen ya coba-coba terus kayak gitu. Apalagi ini Pak Saiful konteksnya adalah praktikum PJLB apa ya singkatannya? PJBL ya, saya nggak hafal singkatannya. PJBL itu kan istilahnya mahasiswa dilepas dikasih kasus, lepas dadi sampai akhir kayak opo gitu. Ya biar eksplorasinya itu sebenarnya eksperimennya itu bagus juga konsepnya itu. Enggak dituntut pakai buku panduan itu, suruh dari awal Anda membuat formula dan sebagainya, habis itu Anda melakukan treatment dan sebagainya. Oke, dari sini kita melangkah berikutnya. Ini masih belum terlihat problem-problemnya. Ya kalau problem-problem nanti kita lihat di mana saja problem-problemnya gitu. Ini adalah drug absorption factor. Jadi tadi itu saya bercerita ada faktor farmasetiknya, ada faktor physicochemicalnya, ada faktor physiological. Kalau kita yang gambar hijau sama orange itu kategorinya kategori eksternal, faktor yang kalau internal adalah dari tubuh kita, adalah fisiologinya. Jadi kesemuanya ini saling berpengaruh. Lah ini kalau internal itu dari pasiennya, kalau faktor eksternal itu faktor formula saya itu seperti apa sih yang saya buat. Loh apa ada pengaruhnya? Ya tentu, kalau dulu kan saya udah bilang misalnya aja, oh Pak ini ada produk generik, ini produk patennya, kan Anda juga suruh di solusi terbanding juga ya, seperti itu. Ini sebenarnya apakah ada pengaruh sih sebenarnya itu? Lah pengaruhnya di mana sih sebenarnya? Kok bisa sampai ada perbedaan kayak gitu? Kan itu harus Anda mengetahui dari step by step, bukan berarti hanya bilang oh itu harganya cuma beda, itu kalau generik lebih murah daripada patennya. Nah itu bukan jawaban dari seorang farmasis. Nah seorang farmasis, oh ini berarti kan memang kemungkinan besar formulasinya, komposisinya terutama ya, formulasi kan banyak ya, formulasi itu bisa dari bahannya, bisa dari alatnya, bisa dari metodologinya, dari pengemasnya dan lain-lain, itu kan formulasi. Kalau komposisinya sudah berbeda, otomatis nanti akan berbeda. Komposisinya apa Pak? Eksipiannya juga antara generik sama paten kemungkinan juga berbeda-beda. Eksipian ini berbeda itu bisa jadi dari jenisnya yang berbeda atau kualitasnya yang berbeda. Dari jenisnya itu satunya menggunakan misalnya aja Avicel, satunya menggunakan amilum biasa, tentu berbeda hasilnya. Regane wis beda. Ya toh? Itu jenis yang berbeda. Tapi bisa juga sama-sama amilum. Amilum satunya amilum produk A sama amilum produk B, bisa jadi berbeda juga. Itu dari
sisi formulanya, belum sisi yang lainnya. Fisikokimia itu kan banyak sekali. Ya mohon maaf kalau saya kuliahnya kok kebetulan dapat jatah yang seperti ini. Akhirnya seakan-akan Pak Rafiq itu sejak dulu kok ngajar itu selalu bagian dikasih sama Pak Saipul bagian preformulasi. Ya saya menganut saja gitu. Ya udah, ini pun juga masih ada hubungannya. Sebenarnya fisikokimia itu ya kajian-kajian seperti itu sebelum kita obat-obatan itu karakternya seperti apa, karakter-karakter solubility-nya seperti apa, disolusinya, particle size-nya, polimorf dan lain sebagainya. Ini pun juga sebenarnya secara prinsip semuanya itu selalu berhubungan. Tetapi kadangkala kita tidak ngeh. Tidak ngeh itu apa? Baru mengalami tanya-tanya bingung. Lah ini nganu ya, bedanya sama kuliahnya Pak Sabtono tadi itu berbeda. Kalau tadi elusidasi struktur ya, elusidasi struktur itu memang kenceng. Anda suruh membayangkan, suruh berpikir, suruh berintuisi sampai oh ini kemungkinan apa-apa. Ini memprediksi bahasanya itu. Memprediksi kadangkala digabungkan antara oh ini data FTIR, oh ini data NMR dan sebagainya. Apakah di sini tidak dimanfaatkan di farmasi ini? Sangat-sangat dimanfaatkan, tapi Anda nggak ngeh. Nggak ngeh itu apa? Kadangkala Anda hanya terpisah-pisah, lepas sendiri-sendiri. Lepas sendiri-sendiri itu apa? Ya udah, ini adalah kajiannya Pak Sabtono, bukan kajian orang farmaseutika, bukan kajian orang formulasi. Pak Rafiq kan ceritanya hanya sekedar ini, disintegrasi, disolusi macam-macam ini. Kalau Anda mempraktekkan, Anda harus butuh alat-alat itu. Coba Anda harus mengerti XRD, Anda mengerti FTIR, Anda mengerti DSC, Anda mengerti SEM dan sebagainya. Kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak bisa cerita panjang lebar ya. Nggak bisa cerita panjang lebar terkait dengan itu. Karena apa? Ini saya ngerti Anda 2 tahun sudah terpotong waktunya bebas. Itu pun juga sebenarnya kalau Anda pun aktif belum tentu ngerti. Ini contohnya itu angkatan 2018. Anda 2019 ya? 2018 saya hanya kasih contoh sederhana untuk skripsinya, yaitu apa? Tentang inkompatibilitas. Teorinya kan gampang, inkompatibilitas adalah interaksi kimia, interaksi fisika kan gitu toh, tidak tercampurnya obat satu dengan yang lainnya. Tetapi setelah praktek, Pak, ini saya belum pernah megang alat ini Pak, FTIR belum pernah, XRD belum pernah, SEM belum pernah, DSC belum pernah. Ini gimana Pak? Apa saya harus melakukan sendiri, harus tahu sendiri atau bagaimana? Itu sebenarnya pertanyaan yang wajar. Tetapi kadangkala bagi orang-orang tertentu, kok pertanyaan itu ditanyakan padahal Anda itu yang penting itu bisa menganalisa datanya. Kalau ngoperasikan, Anda nggak perlu ngoperasikan ngerti alat-alat itu karena Anda seorang farmasis, yang penting bukan orang farmasis saja, orang kimia. Nah, kalau sudah penelitian-penelitian biasanya itu ada operator sendiri yang ngoperasikan. Anda nggak perlu sampai ngoperasikan FTIR seperti apa, nggak perlu. Tapi Anda prinsip-prinsip dasarnya biasanya diajarkan di Pak Sabtono ataupun di yang lainnya, minimal Anda ngerti cara ngoperasikan. Tetapi Anda kalau kayak gitu udah ketemu data pun Anda kebingungan, sudah dikasih data FTIR, Pak ini gimana, ada interaksi apa tidak? Ini masih nyambung ya sama ini ya, karena apa? Terkait dengan faktor yang namanya tadi fisikokimia. Fisikokimia itu ceritanya ya gampang-gampang seperti itu. Ada interaksi apa tidak, itu kompatibilitas, itu adalah masalah fisikokimia. Karena apa? Di sana ada interaksi fisik, ada interaksi kimiawi. Tetapi kalau hanya cerita saja, kadangkala Anda sejak dulu ceritanya megun, tapi setelah dihadapkan permasalahan hanya suruh membaca data aja sudah bingung. Itu ya, padahal itu sudah diajarkan di tempat lain. Pak, kalau di Pak Sabtono itu suruh analisa elusidasi, dikasih kasus-kasus itu Pak. Nah itu kan juga untuk mengasah Anda, kalau di sini itu posisinya itu gugus apa. Tapi kalau sudah dipraktekkan, Pak saya mempunyai bahan A, mempunyai bahan B, terus itu ada interaksi apa tidak? Nah itu Anda setelah digitukan itu kadang-kala sudah mulai kelabakan. Ada interaksi apa tidak? Ada Pak, lah buktinya mana gitu.
Itu saya nganu aja ya, ini supaya lebih kasuistis lah. Daripada saya bercerita, karena Anda sudah semester lanjut, daripada saya cerita-cerita, ini saya ceritakan juga ya di depan ini, slide-slide, tetapi ini supaya kasusnya Anda lebih mendalam lagi. Karena apa? Pak, ini ada interaksi. Kalau Anda memang hanya membaca buku-buku saja, Anda nanti sampai tua pun membaca buku saja, membaca buku interaksi obat, membaca buku-buku ini, tapi nggak ngerti, paham berawal dari mana sih terjadi interaksi apa tidaknya, kayak gitu. Oh ternyata itu Pak, setelah saya campur dengan kondisi biasa, ternyata bahan A sama bahan B, bahan A itu spektranya seperti ini Pak, bahan B seperti itu Pak, tetapi setelah saya campur itu muncul ada apik baru Pak, ada spektra baru. Nah itu berarti Anda ada interaksi itu. Tapi kalau itu hanya gabungan saja, spektra A sama spektra B gabungan, itu berarti tidak terjadi interaksi, tidak masalah. Itu interaksi apa? Interaksi sampai terjadi secara kimiawi, berarti muncul gugus baru. Pak, kalau hanya fisik gimana Pak? Itu kan kalau FTIR bisa Anda menganalisa FTIR, terus pakai Raman, NIR dan sebagainya, itu kan untuk hanya sampai ke kimiawinya. Jadi terjadi interaksi kimia apa enggak, terjadi gugus baru apa enggak. Tapi kalau secara fisik gimana Pak? Secara fisik Anda bisa mengevaluasi menggunakan XRD misalnya. XRD itu fisik ya. Nanti terjadi difraksi baru apa tidak, rumput-rumput baru apa tidak. Kalau tidak muncul rumput baru, hanya gabungan, itu enggak terjadi interaksi. Atau SEM-nya Pak, ini kok gambarnya ini muncul partikel-partikelnya berbeda sama partikel yang sebelum-sebelumnya, digabung kok partikelnya unik ya Pak. Yang semula itu partikelnya satunya lonjong-lonjong, satunya bulat-bulat, tapi setelah digabung kok menjadi seperti jarum-jarum. Ya itu udah, itu ada interaksi itu. Interaksi yang fenomena itu secara fisik bisa terlihat. Nanti hubungannya apa Pak? Hubungannya bisa lebih lanjut lagi adalah masalah sepele, masalah ini absorpsi. Ternyata mempengaruhi terkait dengan kelarutan. Bisa jadi kayak gitu. Itu kelarutan, itu interaksi itu apa ya Pak ya? Interaksi tadi itu kan bisa obat dengan obat ya. Bisa juga obat dengan eksipien. Pak, kalau obat dengan eksipien gimana Pak? Kan bisa jadi terjadi interaksi obat sama eksipien, akhirnya banyak juga misalnya itu yang sering kasus itu MG stearat, itu sering berinteraksi dengan obat. Akhirnya apa? Pelepasannya itu menjadi, kelarutannya menjadi menurun drastis. Ketahuannya bisa dengan menggunakan alat-alat itu. Kalau enggak menggunakan alat-alat itu, sekarang alat-alat canggih ya. Kalau Pak, saya hanya menggunakan langsung evaluasi disolusi, boleh apa enggak? Ya itu sebenarnya itu dalam artian begini ya. Kalau anak-anak itu kan dari bisa berlari itu semula itu kan belajar dulu jalan ya, jalan atau merangkak dan sebagainya, tiba-tiba berlari lah, ini tahapannya ada yang hilang. Kalau Anda mengevaluasi langsung disolusi, itu biasanya nggak diterima. Kalau di jurnal-jurnal atau di dunia-dunia ilmiah nggak diterima, nggak bakal diterima. Langsung evaluasi disolusi, ini problemnya apa? Karakteristiknya apa, permasalahan yang ada di sana. Anda harus mengevaluasi, seorang farmasis harus ngerti karakteristik informasi-informasi tersebut. Jadi makanya kalau perkembangan sekarang, Anda tidak hanya bisa membuat formula saja. Membuat formula Anda tabletnya jadi, tapi karakternya seperti apa. Makanya kalau di jurnal-jurnal pasti ada karakterisasi. Jadi informasi sifat fisikokimianya. Gitu ya, terkait dengan hal-hal yang terkadang itu dalam hal satu sisi Anda hanya membaca saja nggak ngerti maknanya. Ini kalau Anda aplikasikan, ini maknanya cukup luar biasa dan esensi sekali dan tidak bisa tertinggalkan gitu. Terus untuk berikutnya ada masalah dosis POM juga. Ini mengenai pembuatan karakteristik bahan-bahannya selain karakteristik sifat fisikokimianya. Dan yang terakhir adalah sifat pasiennya sendiri atau sebagai konsumennya. Ini pun juga cukup rumit sekali kalau kita berbicara mengenai ke arah manusianya. Manusia kompleks sekali, hanya sekedar usia, jenis kelamin, bahkan ras. Itu pun juga sangat mempengaruhi sekali terkait dengan absorpsinya dan sebagainya.
Ini mengenai, dan ini nanti kita bahas panjang lebar terkait dengan ke arah fisiologisnya. Sekarang kita nanti cukupnya yang sampai mana. Kita awali dari fisikokimia yang saya ulas tadi sekilas terkait dengan informasi-informasi yang hanya kelihatannya nggak bermakna atau nggak ada artinya, tetapi sebenarnya itu Anda mengeksplorasi informasi-informasi yang cukup penting sekali dari informasi ini. Ini sudah melangkah ke tahap selanjutnya, ya ini ada solubility, disolusi, tetapi informasi sebelum-sebelumnya juga tetap penting. Tetapi ini pun juga tahap yang cukup krusial sekali kalau Anda sampai absorpsi. Karena apa? Di sini ada bahasa rate limiting step atau rate determining step ya. Nah, rate determining step itu apa sih sebenarnya? Itu kan di absorpsinya ataupun di ini terutama tahapan yang sangat mempengaruhi sekali. Ini kalau saya bercerita kemarin atau kapan ya, kan saya misalnya mendorong meja ini, ada 3 orang yang mendorong, terus didorong itu sampai tertata rapi di belakang supaya ada kuliahnya bisa dimulai. Karena apa? Kalau mejanya di depan semuanya itu mengganggu perkuliahan. Terus yang mempengaruhi atau yang menentukan saya bisa memulai perkuliahan yang mana? Kan yang paling terakhir, bukan yang paling depan. Itu berarti yang paling buncit. Ya, ini pun juga demikian, yang paling bermasalah yang mana? Itu adalah yang menentukan. Kalau di sini misalnya aja rate limiting step-nya atau rate determining step itu ada faktor disolusi sama permeasi. Ini kan juga sebenarnya sangat terkait dengan apa yang diceritakan oleh Pak Saiful kemarin, namanya BCS. BCS itu kan cerita terkait dengan obat itu ada permasalahan enggak terkait dengan kelarutan, ada permasalahan enggak terkait dengan permeabilitasnya. Lah ini adalah sebagai batasan. Kalau di sana itu kelarutan yang bermasalah, itu berarti disolusi yang bermasalah. Pak, kalau terkait dengan permeabilitas ya nanti absorpsinya yang bermasalah. Kayak gitu. Berarti sebagai pembatas adalah absorpsinya obat itu. Ini contohnya ini misalnya aja. Obat grisulfulvin sama spironolactone. Di sini adalah obatnya cenderung hidrofobik. Poorly aqueous soluble. Ini otomatis ini BCS-nya itu kalau enggak BCS kelas 2 ya BCS kelas 4. Ini bermasalah di disolusinya ini. Karena kelarutannya bermasalah. Tapi kalau kita berbicara mengenai neomisin ataupun yang lain-lain itu ini kelarutannya enggak masalah misalnya gitu. Tetapi problem yang lainnya apa muncul, yaitu permeabilitasnya yang bermasalah. Jadi persyaratan untuk absorpsi obat adalah harus ada dalam larutan air. Ini tergantung pada kelarutan obat dalam air. Jadi ini yang menjadi problem. Tetapi ini dalam larutan air itu maksudnya itu dalam gini ya, diilustrasikan bukan dalam bentuk sirup atau larutan ya. Kalau terlarut, larutan itu bahasanya itu kan 100% larut ya kalau larutan itu. Tetapi obat-obatan itu kan ada yang dalam bentuk begini Pak. Kalau pertanyaan cerdasnya begini, Pak suspensi itu gimana Pak? Kalau suspensi itu, kalau suspensi kan mau tidak mau tetap gak larut tuh Pak gitu. Itu kan gak ada fase disolusinya juga udah sampai mentok di sana. Gimana itu jawabannya kalau seperti itu? Jadi ini bahasanya itu sampai di fase cairan larutan gitu. Larutan dalam artian belum tentu terlarut. Jadi pecah dulu lah tablet, pecah-pecah menjadi agregasi tadi itu sampai terlarut seperti entah itu larutan sempurna, terlarut sempurna atau dalam bentuk seperti suspensi. Nah nanti tinggal nanti fase berikutnya yaitu absorpsi. Sebagaimana saya ceritakan di tahapan yaitu mekanisme absorpsi kemarin. Ya nanti bisa menembusnya melewati apa tergantung dari karakter bahannya itu sendiri. Ya, Pak ini terlalu non polar Pak, ya nanti kalau sudah lembutan tapi tetap non polar ya bisa jadi menembus melewati transselulernya bukan interselulernya itu ya. Jadi tahapan-tahapan di sini Anda bisa mengerti ada rate determining step atau rate apa di sini
di obat-obatan yang lipofilik yang seperti apa, yang hidrofilik yang seperti apa. Jadi kan bahasanya itu ya dibuat apa ya, bingung atau tidak gitu. Itu kan dalam artian di sini kalau terlalu lipofilik pun juga bermasalah, kalau terlalu hidrofilik pun juga bermasalah. Nanti dihubungkan dengan faktor-faktor yang lainnya, yaitu nilai permeabilitas log P-nya, ataupun koefisien partisinya dan sebagainya itu. Nah ini kan ini ada sebenarnya sama ya ini ya, hanya ilustrasinya saja yang berbeda. Jadi ada obat yang cenderung bermasalah karena terlalu lipofilik, ada yang bermasalah karena terlalu hidrofilik. Kalau jalurnya kan sekilas ini ya, ini jalur yang cukup ringkas sekali dari mekanisme absorpsi kemarin. Hidrofilik pun juga masih bisa masuk, lipofilik juga bisa masuk. Kan tadi saya bilang bisa melewati transselular, ada yang interselular atau nama lainnya paraselular ini, kan antar sel ini bisa. Nah ini kan bisa sebenarnya secara prinsip semuanya bisa, tetapi apakah berapa persen, makanya kalau mau bercerita ketersediaan hati kan berapa banyak obat yang sampai di tujuan, berapa persen dan kecepatannya berapa banyak. Nah ini kecepatan yang faktor disolusi, cerita disolusi aja ini faktornya yang mempengaruhi banyak sekali ternyata. Faktor obatnya sendiri, fisikokimianya, belum formulasinya membuatnya. Anda membuat dengan komponen-komponen yang berbeda-beda akan berpengaruh. Proses pembuatannya, Anda menggunakan misalnya saja granulasi basah, ada apakah berbeda atau enggak Pak? Tetap berbeda hasilnya. Ya, tahapannya aja berbeda. Nah, kalau proses granulasi basah, ada proses-proses pengeringan dan sebagainya. Dengan kekerasan tertentu, kan granulnya ukurannya tertentu, beda sama direct compression yang langsung dikompresi dari komponen-komponen bahannya. Dan granulnya pun kan juga nanti akan pecah-pecah. Kalau granulasi basah harus pecah dulu menjadi partikel. Berbeda sama direct compression yang cetak langsung yang sudah dalam bentuk partikel-partikel semuanya. Berarti kan tahapannya, kecepatannya sudah berbeda. Kita melihat dari faktor kecepatan telarutnya aja sudah berbeda. Itu faktor-faktor yang ternyata kalau kita selami, kalau dulu mungkin Anda ceritanya berbeda lagi, Pak saya membuat tablet dengan metode ini, fasenya sudah yang lalu ya, tapi sekarang tinggal aplikasinya, ternyata dinamikanya, faktor-faktor itu juga mempengaruhi. Jadi jangan kaget kalau variabilitasnya itu cukup rumit dan banyak gitu. Faktor yang mempengaruhi disolusi pun juga terkait dengan alatnya, alat ya ini ya. Alat itu sebenarnya kalau kita selami, apakah alat itu akan mempengaruhi terhadap kita ke arah yang Pak, uji secara real in vivonya ataupun real ke tubuh kita. Kalau secara prinsip alat secara terpisah nggak mempengaruhi, alat ya udah alat itu. Tetapi yang kita hubungkan garis merahnya, apakah alat itu ada garis merahnya dengan organ tubuh kita? Yang paling mendekati yang mana kayak gitu. Lah misalnya aja begini ya, ini gini cerita terkait dengan misalnya aja putarannya. Lah Pak, putaran ini kan mau memutar dengan putaran RPM yang berbeda-beda kan itu sesuai dengan selera ya Pak ya. Ya otomatis kalau putarannya makin cepat kan otomatis makin mudah terlarut, disolusinya makin cepat. Ya toh, tetapi kalau Anda gak mikir lagi, ya udah saya pengen cepat atau pengen bagus hasilnya disolusinya, ya udah tak kasih RPM yang besar. Tapi tolong pertimbangkan terkait dengan kondisi fisiologisnya seperti apa, gerakan peristaltiknya itu seperti apa, sejauh mana. Tapi itu pun juga belum tentu mendekati gerakan peristaltik. Ada kecepatan 50, kecepatan 150, apakah itu mendekati yang mana? Gerakan peristaltik itu tidak memutar saja kok kayak gitu. Tetapi buatan manusia hanya bisa memutar saja.
sebelum nanti posisi sampelnya. Nah, harusnya posisi sampel itu kan kalau disolusi harusnya di bawah dengan jarak dayungnya sekian gitu. Nah, kalau jaraknya aja kadangkala sudah geseh gitu, atau posisi dayungnya, mohon maaf posisi dayungnya misalnya pengaduknya gitu, pengaduk ya, pengaduk itu bukan hanya dayung aja ya, bisa juga Anda menggunakan alat yang lainnya kan, disolusi aparatus itu kan sampai 7 ya itu ya. Itu posisinya aja nggak, kemiringannya tidak pas gitu, itu pun juga akan mempengaruhi kecepatan. Belum nanti kasusnya lagi, Pak begini Pak, nah, kalau Anda dulu belajar ilmu formulasi, Pak, bahan-bahan itu kan ada yang nganu ya Pak, yang memformulasi itu macam-macam komponennya, ada yang untuk wetting agent, masih ingat misalnya aja. Wetting agent itu untuk apa Pak? Bahan-bahan itu kan ternyata itu kalau Anda cermati, Anda misalnya tadi malam sahur kayak gitu, tadi pagi ya sahur ya, Anda pakai sereal ternyata menggunakan sereal itu mengendap, tetapi ada bahan-bahan tertentu misalnya aja pakai susunya kok nggak mau mengendap ya, nggak mau campur-campur, menggunakan air karena pengen cepet-cepet karena hampir habis sahurnya, nggak cukup waktunya untuk memanaskan air, akhirnya menggunakan air dingin, ternyata nggak mau, susunya terapung-apung di atas. Lah itu problem. Kalau obat pun juga bisa juga demikian, didisolusi ternyata obatnya terapung-apung di atas, Anda tambah mumet lagi. Tadi kan caranya harus tenggelam Pak, dengan jarak sekian dayungnya, kok itu obatnya terapung-apung di atas, terus solusinya gimana? Lah itu menjadi bingung lagi Anda. Lah Pak, tapi kok penelitian malah dibalik Pak, ada obat-obat itu yang namanya floating ya Pak. Kalau floating itu kan obat yang hanya terapung-apung saja, memang disengaja diapung-apungkan di atas supaya nanti lepasnya agak lama. Nanti lepasnya itu bertahan cukup lama di misalnya organ lambung ya, di cairan lambung itu nanti tetap hanya sedikit demi sedikit lepasnya. Itu memang ada sengaja seperti itu. Tetapi kalau itu tidak disengaja, memang formulanya itu pengennya itu tenggelam, bisa terbasahi, ya berarti ada kesalahan di formulasinya. Lah ini akhirnya efeknya ke evaluasi disolusinya obatnya ngapung-ngapung. Pak tetap ngapung-ngapung itu solusinya gimana Pak? Pakai kapsulnya juga ngapung-ngapung, itu kemambul itu gimana Pak? Nah, kalau Anda ngadapkan kayak gitu, misalnya aja Anda sudah kerja, terus kerja awal disolusi terus ternyata bahannya kok kemambul ya Pak ya, akhirnya lari ke sana kemari, kapsulnya nggak mau tenggelam itu. Udah ada keringetan, udah gobios, mungkin sampai berhari-hari nggak bisa tidur, apalagi awal-awal kerja. Lah Anda pernah mungkin dapat dengar dari Pak Rafiq, dari Pak Saipul, wah dulu Pak Saipul bilang pakai sinker gitu misalnya, atau apa, sinker itu apa, pernah dengar ya. Lah kayak gitu berarti kan, atau menggunakan metode lain, metode dayung kayak gitu kan. Dayung itu kan bahannya di apa, tabletnya, kapsulnya dimasukkan ke dalam pengaduk dayungnya itu toh, bisa masuk di dalam. Nah itu jadi jangan keringatan dulu yang dikedepankan, explore dulu referensi. Anda sudah orangnya dari basisnya Anda sebenarnya pinter-pinter ya, masalah dinamika Anda 2 tahun tidak nge-lab tidak apa, itu kan karena kendala ya, itu semuanya kendala semua. Jadi orang dimanapun berada juga kendala seperti itu, jadi bukan kesalahan Anda, tapi Anda diasah sedikit pun saya kira Anda akan masih bisa berlari semester 6 ini, semester 7, 8 Anda pada waktu lulus dengan percaya diri bisa bermacam-macam gitu. Oke, itu terkait dengan ini. Jadi ada problem dinamika, vibrasinya pun juga ada kemungkinan, temperatur, pH, ini masalah disolusi ya. Jadi Pak, temperatur kenapa Pak kok temperaturnya sekian Pak gitu. Ya tolong aja dilihat-lihat referensi-referensi. Terus Pak pH-nya Pak, kok pH menggunakan 3 medium kalau saya menggunakan disolusi terbanding, alasannya apa?
Coba kira-kira alasannya apa itu? Ya kayak kalau Anda di solusi ada yang dapat bagian di solusi terbanding ya ini kan pada waktu praktikum dipisah-pisah ya topik ini. Ada yang dapat di solusi terbanding? Iya. Kenapa kok menggunakan 3 medium, Mbak? Ya, oke. Ya, mendekatilah jawabannya intinya. Ya kalau diperdalam ada nanti di sini pun itu kan kalau kita melewati jalur pencernaan, saluran pencernaan itu panjang lebar ya, panjang sampai ke sana kemari. Kalau diolor pun juga usus itu berapa meter itu udah. Itu kan pH-nya berbeda-beda itu dari lambung sampai Anda kolon itu usus besar itu. Lah itu kan menyesuaikan dinamikanya, ya itu dibagi menjadi 3 aja praktisnya. 3 pH itu mewakili atau representasi dari organ pencernaan Anda. Representasi itu Pak, pemanfaatannya apa? Manfaatnya itu sebenarnya itu. Manfaatnya adalah sebenarnya obat itu nantinya itu kalau di dalam tubuh itu lepasnya di mana? Kan kayak gitu toh. Lepasnya itu kan dihubungkan sama disolusinya itu yang paling tinggi di pH 1,2 misalnya. Berarti ya nanti lepasnya di lambung kayak gitu. Nah kok Pak ternyata kok di dapar fosfat ya 6,6, berapa dapar fosfat? 6,8. Kalau 4,5 itu kan sitrat ya. Sitrat itu sekitar usus-usus halus 6,8 itu ya membayangkan di usus agak besar. Itu agak naik sedikit itu ya. Di usus yang tertentu pun juga ada yang sekitar 6 gitu usus halus yang kan ada itu jejunum, ada ileum. Itu kan ada agak berbeda itu namanya apa? pH-nya. Oke, dari sini Anda akhirnya memahami dari makna-makna itu pengaturan pH. Ini terkait dengan parameter-parameter yang lainnya, salah satunya juga parameter berdasarkan Nash-Whitney. Ini pun juga Anda selami juga, tidak bisa tertinggalkan juga. Ternyata ada yang namanya sync condition, nah gitu. Ataupun yang lain-lain di sini kan ada ketebalan juga, ketebalan layer. Ini akhirnya bisa dimanfaatkan. Ini kan rumus ini sebenarnya kan hukum Fick dari Nash-Whitney ini hukum Fick. Nah hukum Fick sendiri itu kan juga dihubungkan dengan apa itu? Difusi, mekanisme difusi. Kalau Anda menggunakan sel difusi, ya yang dipraktikkan pakai hukum Fick bukan Nash-Whitney-nya, tetapi prinsipnya sama. Ketebalan di sini apa? Ketebalan di sini adalah maknanya adalah ketebalan membrannya itu sendiri. Makanya kalau Anda nanti setelah mengevaluasi kan disuruh menghancurkan ya membrannya itu. Apa yang terdapat difusi sel apa? Siapa? Ada toh di sini? Ada. Transport perkutan, ya transport perkutan. Itu kan juga habis itu kan disuruh menghancurkan ya. Ya enggak itu anunya, membrannya itu menghancurkan terus dievaluasi kadarnya berapa gitu enggak? Iya kayak gitu. Itu untuk mengevaluasi karena apa ketebalan ini siapa tahu kadarnya berapa masih di sana kan ada kondisi sink. Kondisi sink itu kan kalau saya ilustrasikan enggak ada nganu ya. Kan ada di awal masuk kayak gitu terus nanti kan harus ada gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi terus habis itu turun. Kalau sudah posisi sama kan enggak bisa lagi. Nanti kalau saya difusi strand difusi sel pakai Franz diffusion itu transport perkutan itu kan kalau nanti posisi tertentu apa masih bisa bergerak ya Pak, kemungkinannya juga masih bisa bergerak, kemungkinan tidak, tergantung mekanisme absorpsinya yang saya ceritakan kemarin itu. Kalau sudah hanya difusi pasif atau yang pasif-pasif itu kan pakai gradien konsentrasi, tapi kalau ternyata obatnya itu mekanismenya lain, ternyata apa itu pakai energi beberapa pakai ATP dan sebagainya itu akhirnya bisa tetap naik terus, tetap masuk terus. Oke, itu kan ternyata di sini pun juga
harus dipertimbangkan. Kalau ilustrasinya Anda melihat gambar ini kayak ini senang. Sebenarnya ilustrasi tetap dibutuhkan ya. Entah itu SEM, entah itu TEM, ataupun ilustrasi yang sekarang itu banyak sekali. Bukan ilustrasi tetapi visualisasi. Kalau ilustrasi itu kan tidak real, visualisasi dibutuhkan sekali sekarang. Kalau Anda tadi itu SEM untuk gambar, ternyata munculnya satunya jarum-jarum yang semula tadi bulat-bulat sama lonjong-lonjong, kan berarti kan tetap dibutuhkan seperti itu. SEM itu sering sekali digunakan. Lah SEM kita juga dekat di sini ada ini. SEM di lab MIPA Terpadu ada, di PUI juga ada, di PUI-nya UNS juga ada. Oke, di situ itu tidak hanya sekedar mikroskop biasa. Mikroskop biasa sudah enggak mampu lah mengevaluasi itu elektron itu. Ini kalau ini di kayak gini kan gambaran-gambaran kayak gini biasanya divisualisasi itu menjadi indah gitu. Ini terkait dengan BCS sudah disampaikan oleh Pak Saiful 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kayak gini berarti kalau kita hubungkan, kalau kemarin dihubungkan solubility sama permeability, kalau ditambah kolom lagi ada absorption, pola absorpsinya sama pembatasnya di absorpsi. Apa kayak gitu. Kalau BCS kelas 1 ternyata enggak masalah absorpsinya. Terus pembatasnya apa? Adalah pengosongan lambung. Mungkin ada faktor pengosongan lambung menjadi sebagai problem tersendiri. Terus ada yang kelas 2 dan seterusnya. Ini ada yang pola-pola absorpsinya ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Seperti yang 2 sama 3 itu relatif bahasanya, bisa pengaruh bisa enggak. Yang keempat ini absorpsinya cukup bermasalah sekali. Kenapa Pak 3 sama 4, 3 sama 2 itu, 2 sama 3 itu kok variabel itu ya? Berarti kan karena ini modelnya tengah-tengah ya, kan low high low kayak gitu, berarti kan antara itu solubility-nya masalah, permeabilitasnya enggak. Satunya solubility-nya tidak bermasalah, permeabilitasnya akhirnya absorpsinya jadi agak-agak tergantung dari konteksnya gitu. Tapi di sini pembatasnya tetap ada pembatasnya. Kalau yang BCS 2 itu adalah disolusinya, BCS 3 adalah permeabilitasnya. Yang 4 itu kasus per kasus dan agak relatif ribet, bermasalah 4 itu ya. Memang tetap obat-obat BCS 4 itu tetap ada, tetapi tetap harus ada treatment sebelum sampai di formula. Intinya pada waktu formulasi itu sudah tidak bermasalah kayak gitu. Di dalam bentuk sediaan itu sudah tidak bermasalah, jadi treatmentnya entah itu di formulasinya, di preformulasinya dan sebagainya. Ini adalah saudaranya terkait dengan disolusi. Ini jangan bingung juga, kadangkala disolusi dicampur adukkan dengan kelarutan. Yang namanya kelarutan ini kalau disolusi ya memang parameternya itu ada kinetikanya, tetapi kelarutan itu ada 2 juga, ada kelarutan secara termodinamik, ada kelarutan secara kinetik. Kalau kelarutan secara kinetik itu ya identik gambarannya seperti disolusi, jadi dari waktu ke waktu juga, tetapi tetap berbeda sebenarnya. Kalau disolusi itu kan tadi itu dari partikel padatan tadi itu tablet menjadi terlarut. Kalau kelarutan menjadi wujudnya itu terlarut sempurna. Jadi terlarut sempurna itu ya tidak ada partikel-partikel yang ada di sana, sudah menjadi satu fase cairan yang namanya kelarutan. Lah Pak, kelarutan termodinamik sama kinetik tadi, kalau termodinamik itu adalah kelarutan jenuh. Jadi kalau ada titik jenuh berapa sih di sana kelarutannya? Jenuh itu bagaimana sih maknanya itu? Kejenuhan itu, yang namanya kejenuhan itu kalau sudah jenuh itu kan nggak bisa Anda jenuh. Misalnya bilang kayak gitu, jenuh itu berarti kan sudah over ya, sudah saya sudah jenuh belajar. Berarti over sudah, kalau belajar pun nggak bisa masuk.
Itu namanya over kalau kelarutan jenuh berarti sudah nggak bisa melarutkan lagi. Namanya gitu. Jenuh itu ada titik jenuh. Titik jenuh itu adalah titik pada waktu persimpangan di sana itu mulai Anda jenuh. Mulai Anda bahan itu tidak larut. Lah kalau sudah lewat jenuh berarti sudah lewat nggak bisa larut. Lah taunya itu adalah jenuh berarti sudah ada nggak larutnya. Berapa yang nggak larut itu tidak masalah, tapi berapa yang larut itu yang dievaluasi. Bukan yang tidak larutnya, tapi yang larutnya yang dievaluasi. Berapapun yang nggak larut nggak masalah. Kalau yang namanya kelarutan kayak gitu. Jadi yang kita evaluasi misalnya aja saya ada 1 gelas air, terus saya tuang padatan, misalnya 1 sendok, 1 sendok masih larut semua, terus 2 sendok masih larut semua, 3 sendok ada sebagian nggak larut, 4 sendok dan seterusnya. Ya, tadi kan mulai nggak larut, tadi mulai 3 sendok ya. Berarti Anda menambahkan sekian sendok pun sampai 10 sendok nggak masalah, nggak ada hubungan sama kelarutannya itu. Yang berhubungan kan tadi itu mulai titik jenuhnya tadi, berapa yang larut gitu. Sampai tidak jenuh. Paham ya di sini ya maknanya mengenai itu. Ya saya takutkan ini mungkin udah diterangkan oleh dosen yang lainnya, saya takutnya nggak diterangkan gitu loh. Masalah sepele tapi juga penting, krusial. Nah ini akhirnya muncul teori-teori yang terkait dengan very soluble, sparingly, slightly dan sebagainya. Ini kan ini ada sukar larut, sangat sukar larut, tidak larut dan sebagainya. Ini kan faktornya itu proporsi antara solvent sama solutnya. Terus akhirnya apa? Ada beberapa yang modifikasi. Kalau dimodifikasi obatnya muncul turunan-turunannya. Kan obat banyak turunan-turunan A, turunan B. Misalnya aja kalau kita paling keren kan antibiotik akhirnya muncul beberapa generasi-generasi berikutnya yang mempunyai kelebihan dari sebagainya. Ya bisa juga itu sebagai, karena itu kan turunan itu sebenarnya itu. Dari rumus awalnya seperti ini akhirnya ditambah gugusan ini akhirnya muncul produk baru. Ini pun juga demikian, misalnya tetrasiklin muncul yang lainnya lagi. Teopilin ada di propilin ataupun solopilin dan sebagainya. Ya meskipun dinamikanya biasanya ya lebih mahal lah kalau mengenai cost-nya. Misalnya aja dulu simvastatin, akhirnya muncul yang terakhir atorvastatin. Ya atorvastatin satu sisi ya memang potensinya lebih bagus untuk obat lipid ya, penurun lipid ya gitu. Tapi mungkin satu sisi hal yang mempunyai manfaat di sini ada beberapa hal yang meningkatkan Higher water solubility ini. Upaya meningkatkan kelarutan ya memang banyak sekali, tapi ini pun juga belum semuanya saya sampaikan di sini. Nah Pak, ini kalau di ranah ini ranah apa Pak? Ranahnya adalah bisa juga Anda pada waktu memformulasi atau tahap preformulasinya. Anda utak-utik membuat solid dispersi atau membuat apa mikropartikel, nanopartikel, Anda kecil-kecil sampai nano dan sebagainya. Ya itu tahapannya kan tahapan-tahapan di skala-skala formulasi, preformulasi. Particle size kalau Anda memainkan peran utama dalam absorpsi obat ya. Dalam artian di sini apakah meningkatkan kelarutan apa tidak, coba kita cross check lebih lanjut ya gitu. Kan bahasa Anda itu biasanya paling familiar kalau dikecilkan partikel otomatis meningkatkan luas permukaannya. Itu memang hukum yang paling mudah Anda pahami. Tetapi dalam hal ini apakah dengan luas permukaan ini meningkatkan kelarutan apa tidak? Gitu loh yang menjadi permasalahan itu. Loh Pak, kan kalau luas permukaan menjadi luas kan antara solvent sama solut kan interaksinya menjadi banyak Pak. Otomatis meningkatkan kelarutan. Ya logikanya bisa juga masuk, bisa juga tidak. Tapi kalau bahan-bahannya non-polar, coba non-polar kayak apapun juga kalau dikecilkan partikelnya ya tetap sulit untuk dilarutkan gitu. Kenyataan seperti itu.
Ini ada, makanya ada istilah absolute surface area, ada effective surface area. Luas permukaan absolut merupakan luas total permukaan padat, dan ada yang luas yang terpapar. Ya, ini kalau kita berdasarkan definisi ini ya, tergantung nanti mana yang cenderung berpengaruh di sini. Apakah totalnya atau terpaparnya? Kalau total itu kan ada beberapa celah-celah yang ada di dalam pori-pori, itu kalau total terhitung itu. Mikronisasi jelas, hukumnya mengecilkan ukuran partikel. Permukaan partikel seperti ini memiliki energi lebih tinggi daripada sebagian padatan. Oke, teruskan. Terus di sini ini perlu diingat, obat yang dimikronisasi itu hidrofilik atau hidrofobik. Ini bisa Anda cermati. Dalam obat-obatan hidrofilik, partikel-partikel kecil memiliki energi yang lebih tinggi daripada bulknya atau partikel padatan yang besar, yang menghasilkan peningkatan interaksi dengan pelarut. Kalau hidrofilik boleh, misalnya saja gini, gula Anda, misalnya aja gula kristal, kan ada gula kristal, ada gula yang serbuk ya, lembut ya, otomatis kalau Anda masukkan ke dalam air lebih cepat mana larutnya? Ya gula serbuk. Karena partikelnya tadi itu, hukum ini berlaku juga. Makanya pernyataan bahwa memperluas ukuran partikelnya, permukaan partikelnya. Lah itu hukum gula bisa Anda terapkan di sana. Tetapi faktor yang lainnya kalau hidrofobik drug gimana? Gitu. Permukaan luas dan efektif juga menurunkan laju disolusinya. Tetapi ada faktor-faktor yang lainnya. Nanti Anda cermati supaya tidak salah pemahaman gitu. Ini ya meskipun ada bolong-bolongnya, siapa tahu tetap ada bolong-bolongnya. Ini saya berusaha untuk menerangkan, tapi ini pun juga kadang-kala juga sulit untuk dipahami juga. Makna dalam di sini itu ada yang cenderung banyak memaknakan kalau dibuat nanopartikel meningkatkan kelarutan gitu. Ini ada faktor absorpsi udara ataupun wetabilitas. Karena apa? Hidrofobik. Hidrofobik itu kalau Anda masih ingat cerita saya dulu itu kan, di cerita formulasi untuk suspensi kalau nggak salah dulu itu kan ada sudut kontaknya itu. Nah di sudut kontaknya itu ada wetability. Lah kemampuan pembasahan suatu masing-masing bahan itu kan ada kemampuannya masing-masing. Di sana akan sangat mempengaruhi terkait dengan pembasahan itu. Kalau nanti malah justru berinteraksinya dengan udara, ya mohon maaf akhirnya malah mempercepat kelarutan, ya tetap kelarutannya sulit untuk meningkat karena nggak terbasahi tetepan. Partikel-partikel berkumpul kembali untuk membentuk partikel besar kembali. Ini kalau hidrofobik bisa kemungkinan seperti itu dan mengapung-apung di permukaan. Lah akhirnya butuh wetting agent, butuh bahan-bahan yang membantu untuk hidrofilik gitu, PVP, PEG dan lain sebagainya. Wetting agent surfaktan itu kan banyak untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi kalau hanya sekedar mengecilkan tergantung konteksnya. Tapi kalau ditambah bahan yang lainnya bisa jadi akhirnya meningkatkan kelarutan. Boleh-boleh saja. Setelah dikasih surfaktan ya bisa meningkat akhirnya karena sudah terbasahi. Kadar dalam serum setelah pemberian sulfadiazin ini kan juga berdasarkan apa ini, timingnya sama kadarnya USP sama mikrokristalin. Oh jenisnya ya, ada jenis, ada mikrokristalin, ada yang USP, ini berbeda. Ini kalau ini berdasarkan ukurannya, ukuran berbeda-beda, ternyata ukuran yang paling kecil
Untuk di plasma ya paling tinggi. Nah ini apalagi ini ada twinnya sebagai surfaktannya. Jadi konteksnya mau seperti apa. Nah, kalau yang nggak ditambah twin ya yang di bawahnya lagi tetap twin. Ya dikasih surfaktan yang paling tinggi. Ada larutan, ada suspension. Ini otomatis yang larutan yang paling tinggi di pembuluh darah, kadar obat di pembuluh darah. Terus polimorf, amorf. Polimorf sama morf kan beda. Kalau polimorf itu kan karakter obat yang berbeda dari sisi kisi-kisi kristalnya dengan struktur kimia yang berbeda. Apa struktur kimia yang sama? Sama-sama obatnya A, sama-sama asam mefenamat, bisa juga berbeda karakter fisiknya. Tetapi kalau amorf kan berbeda. Amorf itu adalah kristal yang berubah menjadi tidak teratur kisi-kisinya. Kisi yang tidak teratur akhirnya membentuk amorf. Nah ini polimorf sendiri ada yang enantiotropik, ada yang monotropik. Yang enantiotropik itu yang dapat berubah, istilahnya reversible. Bisa dari polimorf 1 ke 2 bisa balik lagi ke 1 lagi. Tapi ada yang monotropik itu yang nggak bisa. Ya kalau dari 1 ke 2 ya tetap 2 terus ya gitu. Ini jenis-jenisnya. Kalau mengenai obat ini, polimorf itu kan juga tergantung dari obatnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Lah ini pengaruhnya apa? Yang kita selami adalah pengaruh terkait dengan hal-hal sifat fisikanya dan sifat kimianya. Kimianya enggak anu ya, karena polimorf adalah fisik. Lah fisik itu salah satunya adalah kelarutan, titik lebur, titik leleh, itu kan sangat dipengaruhi oleh polimorf. Itu kan fisik semua itu. Kalau amorf sendiri tadi itu dari sisi ketidakteraturan tadi, ini akhirnya kalau dari sisi kelarutan paling tinggi. Ini kalau dibandingkan ini misalnya ini udah sering sekali saya sampaikan ya. Oh ada polimorf berbeda-beda, ternyata konsentrasi dalam darah ini kloramfenikol yang biru B ini adalah polimorf B, asumsikan kayak gitu ya, ini adalah yang paling tinggi kelarutannya 100% di plasma seperti ini. Ada yang sulfat, oh ada yang hidrat, tapi gambarnya sulfat nggak ada ini. Ini hanya proporsinya aja kalau polimorf A sama B. Pseudopolimorf ini sulfat hidrat itu. Sulfat hidrat itu kan asumsinya itu seakan-akan adalah polimorf, padahal bukan polimorf. Ada garamnya, garam yang seringkali banyak sekali obat-obatan dalam bentuk garamnya. Ini juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam hal sifat fisikokimianya, karena di sini kebanyakan orientasi pembentukan garam itu untuk meningkatkan kelarutan. Akhirnya Anda pun kalau mengaplikasikan ini pun juga garam ini bisa diaplikasikan terkait dengan hubungan antara berapa banyak obat itu. Kalau misalnya asam, obat itu nanti asam itu berapa persen tadi itu larut di lambung, berapa persen larut di usus, itu kan hubungannya sama pH. pH itu berarti kan asam basa gitu. Ya nanti terlepas di sana itu membentuk ion apa tidak atau langsung berikatan. Kalau langsung berikatan akan bagus, nanti tetap non ionik. Kalau nanti membentuk ion terurai, akhirnya malah justru berikatannya dengan protein-protein itu yang menjadi bermasalah. Tapi kalau sana terionisasi tetapi nanti berikatan netral dengan medium yang ada, misalnya aja asam, ternyata obat asam itu ternyata malah justru kemampuan pelepasannya bagus di usus besar, karena posisinya di sana usus besar kan pH-nya lebih tinggi, obatnya pH rendah, akhirnya
di sana terionisasi atau nanti berikatan membentuk garamnya, akhirnya mudah larut di sana posisinya atau bagaimana ya, bisa jadi di sana seperti itu, akhirnya mudah terabsorpsinya. Kan ini hubungannya sama larut dulu baru terabsorpsi. Jadi masalah garam pun juga cukup berpengaruh di asam basa, posisi melarutnya obat di fase pelarutan obatnya. Ini contohnya ini ya, ada profil, ada garam, ada asam bebas di konsentrasi tertentu, ternyata K garam ini atau Ca garam ini lebih tinggi daripada yang bebasnya free acid. Ini tergantung pada pH-nya, pH-nya tidak disebutkan di sini, atau kondisi pelepasannya di mana. Kalau di sini satunya di plasma, satunya di disolusi. pH, hipotesa partition, ada pKa, nilai pKa, nilai pH, nilai log P, ini saling berhubungan ya sebenarnya itu. Jadi ada konstanta disosiasi, kelarutannya, nilai pH-nya ini saling berhubungan ya, dihubungkan. Yang paling mudah itu ada persamaan Henderson-Hasselbalch itu. Ini kalau ini ilustrasi tadi ya mengenai pH-pH yang ada di dalam tubuh. Terus Henderson-Hasselbalch ini diaplikasikan di sini. Nanti akhirnya Anda bisa mengevaluasi ini. Saya kira saya pernah melihat tugas Anda terkait dengan ngitung-ngitung ini sudah familiar, terkait dengan hitungan ini sudah disampaikan di dosen lain kayaknya. Akhirnya bisa ngitung berapa persen obat yang terionisasi di sana, berapa persen kalau di lambung, berapa persen di usus nanti obatnya. Itu kan akhirnya ngerti. Ini contohnya asam salisilat. Asam salisilat itu berarti kalau dengan nilai asam salisilat pKa-nya 3, terus dimasukkan ke dalam pH 7,4, sama di lambung 1,2, banyak mana Pak yang terionkan? Otomatis banyak yang terion di pH 7,4. Yang di pH sama-sama asam kan nggak mungkin terion banyak gitu. Ini asam salisilat di lambung ya, yang terion hanya 0,0158 ini. Kalau yang di pH 7,4 2,51 pangkat 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu 10.000 ya. Oke. Ini jadi nilai pKa masing-masing bawaan dari obatnya itu tetap berpengaruh terkait dengan kemampuan untuk terionisasi di posisi mana, di pH mana. Pak, kalau pertanyaannya begini Pak, saya itu nemu obat itu ada 2 pKa itu gimana Pak? Memang kenyataan ada obat itu yang pKa-nya ada 2, bahkan ada yang 3. Ya nanti tinggal dihitung aja, nanti dihubungkan sama persamaan Henderson-Hasselbalch, nilai pKa-nya di pH berapa, terus nanti terionisasinya berapa, nanti bisa dihitung kedua-duanya. pKa, lipofilisitas dan gastrointestinal pH. Nah, di sini ada saling keterhubungan. Misalnya aja di sini pKa di atas 8, asam yang sangat lemah, tidak terionkan pada semua nilai pH, dia absorpsi sepanjang gastrointestinal, misalnya penitoin. Asam yang lemah sedang, jadi ada yang ekstrim sangat lemah, ada yang ekstrim sangat basa lemah. Asam lemah atau sangat basa lemah ini. Ini semuanya tidak terionkan ya. Kalau tidak terionkan itu tidak bermasalah di pH
berapapun juga terabsorpsi. Tetapi ada yang dengan nilai pKa yang sedang-sedang, sedang di posisi asam lemah, sedang di posisi basa lemah, ini yang sekian persen nanti akan terionkan, sekian persen tak terionkan gitu. Akhirnya diserap pun juga tidak 100%. Kalau yang terionisasi sempurna gimana Pak? Terionisasi sempurna pada semua pH diserap dengan buruk. Obat asam tidak terionisasi pada pH asam. Basa tidak terionisasi di pH basa. Nah, gitu kan kayak gitu. Prinsip sederhananya. Lipofilisitas ini adalah nilai koefisien partisi. Jadi kemampuan untuk bisa terdistribusi di air berapa persen, terdistribusi dalam fase nonpolar berapa persen, itu kan dikatakan koefisien partisinya. Ini pelajaran di farmasi fisik semester 2 kalau nggak salah, itu ada pelajaran praktikum koefisien partisi, sehingga dievaluasi di partisi di etanol sama air, berapa banyak yang lepas di air, berapa banyak lepas di fase etanolnya atau fase apa ya dulu itu, ada praktikumnya itu untuk menghitung koefisien partisisnya dari sana. Jadi di sini koefisien partisi atau log P ini ada hubungannya. Ini ada garis-garis ini, kalau log P-nya naik bagaimana? Nah, ini ternyata yang naik binding enzimnya ataupun absorpsinya, terus ikatan di darahnya dan sebagainya. Tapi di sini yang berbeda sendiri adalah solubility aqueous ini. Berarti kelarutan dalam airnya itu kalau log P-nya meningkat otomatis menurun. Karena apa? Minyak fase non polar dibagi polar. Berarti kan kalau makin besar berarti kan lebih mudah larut dalam minyak, atau makin non polar berarti kelarutan dalam airnya otomatis menurun. Kan gitu, itu gambarnya ini seperti itu. Jadi mudah untuk dipahami. Itu yang lain-lain meningkat. Jadi ini ada solubility, ada pH, ada log P, pKa, hubungannya sama permeabilitas, ini semuanya saling terkait ini. Ada solid propertiesnya. Kalau solid state properties itu kan dari partikelnya itu sendiri, karakter bahannya. Kalau udah berinteraksi bagaimana terkait dengan molekulernya di dalam tubuh, ini udah ada hubungannya, ada hubungan pKa, log P dan sebagainya itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya misalnya aja log pKa ada gimana Pak manfaatnya kalau di luar tubuh, ini mungkin belum cenderung bermanfaat, tapi kalau sudah di dalam tubuh itu ternyata nilainya cukup bermanfaat sekali, termasuk log P dan sebagainya. Yang di luar-luar itu hubungannya misalnya kelarutan, polimorf dan lain sebagainya itu. Lipofilisitas. Oke, lipofilisitas enggak terlalu sulit ya, terkait dengan ini masih terkait dengan koefisien partisi tadi, lipofilisitas itu, karena lipofil bagi hidrofil tadi itu. Koefisien partisinya, kloroform per air. Ini sebenarnya kalau menunjukkan makin besar kan otomatis makin non polar kayak gitu. Antara barbital ini mana yang non polar? Berarti apobarbital sama sekobarbital lebih non polar sekobarbital. Ternyata absorpsinya juga meningkat. Berarti sesuai dengan garis-garis tadi. Ini sebenarnya ini adalah di depan ini adalah urean dari yang di depan yang tabel ini, urean dari yang di depan tadi itu, dari hubungan pH, hubungan nilai koefisien partisi dan sebagainya tadi itu, ini bisa kemampuan ionisasi dan sebagainya sejauh mana dan
absorpsinya sejauh mana gitu itu, dan ada contoh obat-obatnya. Jadi Anda sudah sangat ini sebenarnya informasi sangat komprehensif, tetapi tetap masing-masing bahan itu ada kasuistik sendiri-sendiri. Bahan A ceritanya A, bahan B ceritanya B. Lah itu yang kadangkala kita enggak, atau saya sendiri pun juga tidak memahami kasus satu persatu obat itu. Pak, ini kasusnya apa Pak? Gitu. Kadangkala kalau itu saya geragapan kadangkala. Itu lebih pintar Pak Saiful kalau mengenai kasus-kasus kayak gitu. Akhirnya Pak Saiful kalau cerita obat ini masalahnya ini. Saya sampai kadangkala kelabakan karena apa? Saya tidak mengikuti perkembangan. Kalau mengikuti perkembangan ya mungkin akan tahu. Anda bisa juga lebih pintar dari Pak Saiful kalau Anda ngerti perkembangan kasus per kasus obat-obatnya itu. Itu kadangkala ya juga sepintar-pintar orang bisa jadi masih lepas, karena apa? Setiap obat punya kasus sendiri-sendiri, problem-problem sendiri-sendiri. Oh ini problemnya ini, permasalahannya, akhirnya solusinya atau treatmentnya seperti apa kayak gitu. Oke, di sini di lambung, di intestin ini udah tadi ya, sudah saya kira terulang lagi ini ceritanya, supaya ini saya mengulang itu dengan penampilan yang berbeda itu tambah paham. Misalnya obat tidak terionisasi itu mudah diabsorpsi, terionisasi sulit diabsorpsi. Ini kalau yang high absorption yang mudah high absorption berarti yang tidak terabsorpsi. Ini yang bagaimana? Ini contohnya adalah asam lemah dengan pKa di atas 8. Ini kan tadi juga di depan sudah ada ini. Jadi pKa yang dengan 8 itu di semua kondisi tidak terionisasi. Jadi ini mengenai drug permeabilitas. Kalau permeabilitas gimana Pak? Ini sebenarnya kalau mengenai permeabilitas kita kan sudah lepas terkait dengan disolusi. Ini kita kaitkan dengan apa? Terkait dengan lipofilitasnya obatnya sejauh mana, polaritasnya obatnya sejauh mana, dan ukuran molekul obatnya. Ukuran molekul obatnya itu hubungannya sama apa Pak? Kalau kita mengingat kemarin yang namanya membran semi permeabel itu kan ada pori-porinya dan lain sebagainya. Kan pori-porinya itu kan berapa lubangnya, ukurannya berapa? Lah ukuran molekul yang bisa masuk di sana berapa? Meskipun di sana itu terkait misalnya Pak yang terkait dengan bisa masuk di lubang-lubang itu kan yang polaritas, lah itu nomor 2 akhirnya hubungannya. Berarti kan nomor 2 tetap terkait dengan permeabilitas, ukurannya juga permeabilitas, apalagi di sini lipofilisitasnya. Bagaimana terkait dengan obatnya itu lipofil apa tidak gitu. Itu ada 3 utama itu yang terkait dengan bagaimana obat itu kemampuannya untuk permeabilitasnya bagus apa jelek. Ini yang selanjutnya adalah stabilitas. Kalau kita kaji stabilitas juga sebenarnya juga cukup banyak sekali liku-likunya, bahkan masing-masing mempunyai karakter dan kita dituntut untuk evaluasi stabilitas produk obat jadi. Kan kayak gitu toh. Produk obat jadi kan berapa lama kadaluarsanya. Lah berarti kan itu stabilitas. Yang dalam artian di sini adalah stabilitas kalau di sana utamanya adalah stabilitas kandungan obatnya, kadar obatnya masih berapa persen. Kan kadaluarsa itu kan berkurang 10%, tinggal 90%. Itu kan kadar obatnya. Tapi sebenarnya drug stability sendiri itu juga masih ada kaitannya dengan fisik juga. Nah, menjadi kalau degradasi itu hubungannya apa Pak? Degradasi menjadi bentuk tidak aktif ini sudah dalam kategori kimia. Jadi obatnya sudah rusak. Yang dikatakan degradasi itu sudah berubah struktur kimianya. Struktur kimia yang bagian mana Pak? Nah, lepas satu aja sudah mengalami degradasi. Lepas misalnya gugus OH atau gugus apalagi gugus CHHO atau apa gitu. Itu pun juga nanti namanya sudah degradasi karena sudah berubah. Nah, degradasi faktornya banyak. Faktor enzim bisa,
faktor suhu bisa, tetapi kalau suhu itu biasanya itu suhu dengan suhu ekstrim. Kebanyakan obat-obatan itu mengalami degradasi rata-rata di atas 100. Rata-rata ya, tidak semua ya, saya mengatakan rata-rata di atas 100, 150 ke atas itu kebanyakan itu obat-obatan itu degradasinya. Dan di sini pun juga stability terkait dengan interaksi. Kalau nanti ada interaksi, nanti akhirnya interaksi terutama kimia itu menjadi muncul senyawa baru, nah itu pun juga tidak stabil nanti. Profil stabilitas pH. Jadi ini stabilitas ini tinjauannya tidak hanya kimia tapi fisik juga, bahkan biologis. Tapi ya meskipun biologis itu sebenarnya itu agak melenceng sedikit. Kalau biologis rata-rata dihubungkan sama faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya aja mikroorganisme gitu. Itu kan yang mempengaruhi akhirnya terurai oleh mikroorganisme. Nah, itu kan stabilitas secara biologis. Stereokimia. Stereokimia ini ya gampang-gampang susah ya diajarin oleh dosen-dosen orang-orang kimia ya. Orang seperti Pak Sabtono dan teman-teman. Sayangnya kimia farmasi itu sekarang dosennya hanya satu. Itu kan kakak tersendiri itu, dosennya tinggal Pak Sabtono tuh. Ditinggal Pak Adi kan orang kimia farmasi. Tinggal satu, tak tanya Pak Sabtono, nggak rekrut dosen lagi Pak, sudah cukup Pak gitu. Ya ditangani Pak Sabtono sendiri nggak apa-apa gitu. Padahal nanti farmasetika sebentar lagi mau nambah lagi gitu. Mau nambah 3 dosen lagi gitu. Nah, makin banyak dosen kan Anda seneng. Makin banyak dosen Anda wawasannya banyak. Jadi tidak hanya satu dosen, Anda mengerti, wah dosen ini hebat, hebatnya dari mana? Hebatnya sudut pandangnya begini-begini. Anda kan nggak membandingkan masing-masing dosen. Ya boleh-boleh saja seorang ulama saja itu pendapat saja berbeda-beda, ya toh. Kalau berbicara mengenai misalnya orang Islam mempunyai mazhabnya itu, Pak saya mazhabnya Syafi'i, situ Hambali ya. Kalau Hambali itu nggak boleh kunut, nggak boleh itu bukan paham, bukan mazhab saja itu. Padahal yang lain-lain ngikuti mazhab Syafi'i, terus hanya itu aja yang Hambali ya. Orang Indonesia itu campur-campur, jadi saling menyalahkan, tapi ujung-ujungnya cuma menyalah-nyalahkan. Jadi jangan kaget kalau dosen itu pemahamannya juga berbeda-beda, itu wajar. Tapi Anda dituntut untuk berpikir cerdas di sana itu. Oke, stereokimia pun juga di sini ternyata dari sisi apa ya itu 3 dimensi kiralnya itu dari stereonya ini isomer optiknya, isomer itu sebenarnya kan banyak ya, ada isomer apa kayak gitu ya. Itu secara farmakologis misalnya aja ada L ada R gitu ya. L apa S R apa itu ada levo ada dextro kan kayak gitu ya. Kanan kiri RS dan lain sebagainya itu pun juga sangat mempengaruhi sekali itu terkait dengan potensi obatnya. Ada yang hanya R saja yang beraktivitas, S-nya tidak gitu. Ada yang kedua-duanya. Itu adalah stereokimia seperti itu. Untuk pharmaceutical factor, ini adalah faktor farmasetik. Saya masih lama atau ini? Dikasih waktu sampai jam berapa? Saya manut aja ini. Saya itu melayan, sebenarnya kan pelayan Anda atau saya itu. Pelayan itu harus manut sama juragan gitu. Juragan saya itu Anda gitu. Pak saya udah gitu, ya manut aja. Pak belum Pak gitu, manut saya. Jadi nanti bilang ya, kalau sudah bilang ya, nanti jangan hanya gerundel Pak Rafiq cerita rantai gitu. Oke, di sini saya teruskan pharmaceutical factor adalah faktor ke arah formulanya, farmasetisnya. Jadi Anda kalau tadi itu sebenarnya kalau saya pilih tapi biasa lebih familiar faktor fisikokimia daripada preformulasi. Jadi fisikokimia aja, terus di sini adalah faktor ke arah farmasetik adalah ke arah formulasinya. Jadi faktor formulasi apa yang mempengaruhi di sini?
Berarti pertimbangan, makanya di sini ada bahasa, sudah ada bahasa sediaan obat. Pertimbangan dalam merancang sediaan obat yang akan menghantarkan zat aktif sesuai dengan karakteristik sediaan hayatinya yang diinginkan. Supositoria, berarti kan harapan Anda itu paling tidak kalau Anda menggunakan itu tujuannya sistemik atau lokal. Pak, saya wasir. Nah, berarti kan sistemik itu berarti. Nah, Pak wasir Anda gunakan suspensi ya. Kurang pas kan kayak gitu tuh. Nah, nanti kan lekatnya kan nggak lama di posisi tempat di sana. Nanti keterak angin Anda kentut saja sudah keluar nanti cairannya gitu. Kalau suspensi, kalau Anda menggunakan apa itu supositoria kan Anda kentut kan supulnya nggak tetap nggak pergi dari sana tuh. Itu kan jadi faktor yang lain-lain juga pengaruh kayak gitu. Jadi mau ditujukan kemana Pak? Mau tujukan topikal gitu. Nah, karena apa? Memang obatnya itu absorpsinya itu mudah di topikal. Karena begini ya, paling saudara yang paling dekat itu apa? Melewati oral, per oral. Saluran per oral, saluran pencernaan, gastrointestinal. Tapi gastrointestinal ini sebenarnya kan melewati saluran pencernaan panjang lebar ya, sampai di bawah ya, sampai di usus-usus itu. Tetapi kalau oral itu kan ada yang hanya tujuannya itu di bawah di bawah lidah, sublingual atau di bawah pipi atau bukal kayak gitu. Itu sebenarnya kan kondisinya itu nggak sampai saluran pencernaan, nggak sampai lambung dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak memberikan edukasi kepada masyarakat, bukal tapi dimasukkan ke dalam lambung, nanti malah bisa juga malah rusak obatnya. Padahal harapannya itu nggak rusak oleh saluran pencernaan di pH lambung ataupun di misalnya aja tidak melewati fase metabolisme. Kalau Anda gastrointestinal kan melewati fase metabolisme. Tetapi kalau Anda sama-sama oral, Anda bukal ataupun pakai sublingual, kan nggak melewati fase yang melewati jalur liver itu kan enggak gitu. Itu nanti langsung karena apa? Langsung diabsorpsi di bawah lidah atau di bawah pipi. Nah, itu langsung di sana posisi absorpsinya ya di membran-membran di situ. Kok bisa Pak? Di sana itu membran yang cukup tipis sebenarnya, bagus di sekitar sini itu. Ini yang menjadi beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Makanya di sini bahasanya tadi itu bahasa rute pemberian. Mau diletakkan di mana, belum nanti mengenai terkait dengan bahan eksipiennya. Terus belum yang terkait dengan sediaannya apa? Sediaan padatan yang mana dulu, serbuk sama tablet, apakah ada perbedaan signifikan? Ya tetap ada gitu. Karena ini perjalanan tablet sama serbuk ya. Kalau serbuk nggak perlu mengalami fase-fase yang namanya disintegrasi sama deagregasi. Kan tinggal disolusi saja atau melarut saja. Lebih cepat daripada tablet yang perjalanannya. Ya meskipun tablet plung itu langsung bisa hancur kan bisa. Itu tablet-tablet yang ODT. Pak, ODT sama sublingual sama tadunia bukal itu bedanya apa Pak? Beda tetepan. Kalau ODT itu kan Anda mood di atas lidah. Kalau sublingual kan di bawah lidah. ODT itu yang oral disintegrasi tablet itu kan terdisintegrasi dengan cepat di lidah, di atas lidah. Itu Anda gini langsung beberapa detik udah hilang. Itu berarti kan nggak mengalami sebenarnya fase disintegrasi deagregasi sudah tereliminir itu, udah terlarut, udah langsung cepat terabsorpsi itu. Kenapa kok bisa demikian Pak? Karena Anda mengingat itu kan faktor formulasi itu. Itu faktor-faktor yang paling familiar adalah Anda menggunakan tablet menggunakan super disintegran, Primogel, Primolis ataupun apa ya, itu jenis-jenisnya itu banyak sekali jenis-jenisnya yang bisa sebagai super disintegran. Nah, ini kebetulan menyangkutkan disintegrasi. Jadi disintegrasi ini pun juga krusial sekali bagaimana menjadikan partikel-partikel dari tablet menjadi partikel-partikel itu. Kalau menjadi lambat itu menjadi bermasalah juga.
Ini masih nyambung apa yang saya ceritakan, ada tablet sustain release, tablet kunyah, troches. Waktu hancur sempurna menurut Pharmacope adalah keadaan di mana sisa sediaan tablet pada kasa alat uji berupa massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas. Ini ya, nggak mempunyai inti yang jelas. Ya ini kalau tablet ini kan sebenarnya ini kenapa kok cerita ini? Cerita ini kan tadi itu tahap-tahapannya tadi loh. Kalau nanti kalau mau ke absorpsi kan juga faktor waktu hancurnya berapa lama. Lah parameter hancur itu sejauh mana? Ini kan berdasarkan Pharmacope itu seperti ini. Bukan berarti hilang, plus kayak gitu bukan. Pak, saya itu waktu hancur sampai butek, sampai saya itu pakai kacamata double itu kok nggak kelihatan toh Pak gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Sampai butek nggak pakai kacamata double nggak kelihatan, ya dipakai sinar, pakai senter gitu ya. Itu yang penting fisiknya hilang, buteknya nggak hilang nggak apa-apa, itu ya. Sampai keruhnya nggak hilang nggak apa-apa, yang penting fisiknya sudah nggak ada gitu. Itu namanya hancur. Jangan menunggu bening, itu bermasalah. Kalau yang belum pernah waktu hancur sudah pernah nguji ya Mas ya? Wah belum ya, masalahnya yaitu kayak gitu, makanya tak ceritain secara jelas itu seperti itu. Supaya apa, Anda nanti kalau gak kaget tiba-tiba di industri pertama kali kok gak hancur-hancur tuh. Nah, definisinya hancur apa? Sampai bening ya Pak ya? Oh berarti Anda salah. Hancur itu fisiknya hilang. Meskipun nanti tadi itu sampai saya bilang senteri, nggak masalah, yang penting apa fisiknya hilang. Sampai budak ada memang bahan itu tablet itu hancur itu apa, jernih, tetap jernih masalahnya. Jadi nanti lepas satu persatu sampai hilang jernih gitu ada. Tapi setelah kasus yang lain, ada nanti di industri kok dua kasus. Yang pertama ada mungkin nguji yang pertama tablet tadi yang jernih tadi, kok kedua lah ini jangan-jangan tabletnya masalah ini, kok nggak hancur-hancur? Hancur tetepan karena fisiknya sudah hilang, cuma wujudnya menjadi keruh kayak gitu. Itu ya, ini definisi Pharmacope seperti itu. Disolusi tadi di depan juga sudah ya. Ini masih sebenarnya karena disolusi itu kajian tersendiri, masih dikaitkan juga dengan formulasi juga. Nggak perlu saya ulang-ulang ini. Disolusi sama solubility. Manufacturing. Nah, manufacturing ini faktor pembuatan tadi itu saya contohkan sekilas tadi di depan sempat ya, mengenai tadi itu faktor disolusi juga, tapi ini independen nggak faktor disolusinya. Tapi secara umum kalau tablet metodenya berbeda, kemungkinan hasilnya juga berbeda. Misalnya saja begini ya, Anda membuat suspensi. Kalau ini membuat tablet ya, tablet ada basah sama kering. Tapi kalau suspensi, Pak saya suspensinya satunya menggunakan mortir stamper, terus satunya menggunakan menggunakan homogenizer atau colloid mill. Hasilnya nanti gimana Pak? Tetap berbeda Mas Mbak. Hasil secara fisik saja berbeda. Otomatis suspensi Anda saya bilang lebih stabil yang menggunakan colloid mill dan homogenizer dibandingkan menggunakan mortir stamper. Mengapa demikian? Karena yang pertama, partikelnya otomatis lebih kecil yang pakai homogenizer. Karena homogenizer fungsinya adalah untuk mengecilkan partikelnya. Padahal kalau suspensi itu partikelnya makin kecil, apalagi nano suspensi, itu kemungkinan untuk mengendap itu lebih lama, lebih lambat dibandingkan yang Anda menggerus dengan kekuatan yang berbeda-beda menggunakan mortir stamper, masih gede-gede ya dalam kurun waktu beberapa menit mungkin sudah mengendap wajar kayak gitu. Itu ya, itu mengenai hasilnya, belum nanti mengenai proses absorpsinya. Lah ukuran partikelnya tadi kemungkinan juga kayak gitu, stabilitas, tapi ini kalau dihubungkan dengan ini pun juga tetap berbeda. Untuk nanti masalah pembasahan mengenai dan lain sebagainya.
Ini cerita unik adalah ini, compression force, tekanan kompresi. Ini adalah pentabletan, menekan obat menjadi tablet. Ini pun juga Anda nggak praktikum ya. Tekanan kompresi lebih tinggi akan meningkatkan kerapatan dan kekerasan. Otomatis Anda bayangkan kan benar ya. Tablet itu nak mbok kempat dengan tekanan tinggi kan menjadi keras, mengurangi porositas, dan karenanya penetrasi pelarut ke dalam tablet lebih sulit dan akibatnya memperlambat disolusi dan absorpsi. Nah, ini gambarannya di baliknya ini. Ini kan mengurangi porositas dan penetrasi. Karena obat itu akhirnya sulit untuk disolusi pecah, akhirnya turun. Makin tinggi compression force-nya, gambar A ini tadi, kan A tadi menurun. Jadi ini ceritanya itu beda-beda, ada ABCD ini. Hanya di tablet saja dengan tekanan kompresi yang berbeda-beda. Tapi sisi lain ada gambar B. Tekanan kompresi yang lebih tinggi menyebabkan deformasi. Loh, kok bisa Pak? Kadangkala ditekan itu, ini kasus saya pernah ngalami. Tablet dengan tekanan sekian bagus, tapi tak tekan lagi malah pecah. Mengalami deformasi. Karena apa? Beberapa bahan itu ada yang itu kalau Anda bercerita terkait dengan dulu masih mengingat, ini siapa tahu keluar di PSPA, karena apa? Kita semua ilmu itu berlanjut ya. Ada sifat elastis, ada plastis, ada brittle kan kayak gitu tuh. Itu karakter-karakter itu Pak, bahannya elastis Pak. Ya bener, kalau elastis nanti ditekan terus itu malah pecah. Itu suatu saat akan pecah. Nah itu kalau pecah akhirnya munculnya seperti B ini gambarnya. Nah ditekan, makin tinggi tekanannya malah disolusinya makin rendah. Menyebabkan deformasi, penghancuran dan fraktur partikel obat menjadi yang lebih kecil dan menyebabkan peningkatan besar dan luas permukaan efektif. Pak, kok ada kasus lagi C kayak gitu. C itu berarti kan pada posisi tertentu itu kalau ini yang B ini otomatis sebenarnya itu identik dengan elastis, bahan-bahannya elastis. Elastis itu ditekan makin tekan itu enggak pernah ada ceritanya memangkat atau menjadi tablet menjadi bagus. Itu menjadi rendah-rendah itu elastis seperti itu. Tetapi ini bisa juga ceritanya itu seperti C ini bisa lain lagi. Ini bisa juga kondisi brittle. Brittle itu bahan yang tertentu adalah yang semula menurun karena ini kan menurun karena mampat tadi ya. Terus habis itu ada posisi-posisi tertentu itu malah justru pecah. Tabletnya itu menjadi pecah dengan tekanan tinggi itu ya sifatnya ada beberapa karakter yang unik seperti itu. Tetapi pun juga ada yang karakternya seperti D, pada posisi tertentu akhirnya malah justru baik lagi itu tabletnya mampat lagi, tapi kecepatan disolusinya menurun lagi, kan unik itu. Nah ini adalah karakter dari bahan-bahan eksipien tablet itu bisa seperti itu kalau di tablet. Ini cerita yang lain lagi, ini mengenai kapsul. Tapi sebenarnya kalau kita cerita kapsul, dasarnya sebenarnya adalah cerita terkait dengan serbu. Karena kapsul itu kan hanya pengemas di luarnya saja. Nanti kita cerita serbu, serbu itu masih nyambung dengan tablet. Tablet yang sudah hancur menjadi serbu-serbu lagi. Jadi kalau kita hubungkan masih nyambung itu akhirnya disolusinya polanya juga nggak jauh beda. Pharmaceutical excipient ini excipient secara prinsip ini yang menjadikan permasalahan. Tadi saya sempat cerita mengenai interaksi apa tidak tadi di awal tadi. Kan sudah cerita ya, ada interaksi kimia, interaksi fisika menggunakan XRD, FTIA dan lain sebagainya tadi itu. Lah ini kan obat itu harus kompatibel bahasanya sama excipient. Nah kalau nggak hafal ya kudu dihafal. Nah itu yang susah itu saya itu jadi
orang suka ngapal ke. Pak kok iso lulus loh Pak? Pak Robi kok iso lulus ya beruntung ya. Saya aja yang nggak bisa ngapalin aja bisa lulus, Anda yang pintar ngapalin harus bisa lebih pintar daripada saya. Pak Robi kalau mahasiswa apa ngapal-ngapalan? Ya itu kan syarat wajib kan masih harus ngapalin. Ya Pak Robi itu ngapalin ya. Seperti itu ya. Akhirnya bisa lulus ya terpaksa ya lulus ya. Gitu. Tapi saya nggak pintar ngapalin sebenarnya. Suruh ngapalin susah. Maksudnya kalau suruh informasi eksipien macam-macam ya saya agak susah juga, karakter masing-masing individu eksipien ini. Kalau Anda bisa ngapalin, Anda malah bersyukur sekali ya, gitu. Nah yang penting apa? Kompatibel itu tadi itu. Kompatibel obat sama eksipiennya. Kalau nggak hafal ya lihat buku, tapi kalau Anda sebenarnya pengen explore, Pak apakah semua eksipien itu ngerti enggak Pak? Kompatibel apa enggak? Ada beberapa yang belum banyak diteliti juga. Nah itu yang evaluasi ya itu kan tidak jauh beda sama XRD, FTIR, ISC, SEM dan beberapa alat-alat yang lainnya. Sebenarnya intinya ada 4 itu sudah cukup begitu. Itu nanti Anda evaluasi masing-masing ngerti ini kompatibel secara fisik apa tidak, kimia apa tidak, itu udah gampang untuk dievaluasi di sana, itu ketahuan semua. Itu terkait dengan kompatibilitas eksipien. Kalau pemanfaatannya eksipien pun juga macam-macam tergantung dari bahannya, mau untuk bahan pengisi, pengikat, penghancur, untuk bahan wetting ataupun yang lain sebagainya, emulgator, itu kan tergantung dari mau sediaannya apa. Ini kan makanya ada binder, disintegran, lubrikan, suspending agent. Tapi secara prinsip ini pun juga berpengaruh terhadap absorpsi. Karakter-karakter bahan ini terkait dengan absorpsi berpengaruh. Ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Pak kalau semacam surfaktan itu kan bagaimana Pak ya? Kalau surfaktan biasanya itu ya memang cenderung untuk meningkatkan absorpsi. Tapi ada beberapa yang bahan-bahan yang menurunkan kemampuan untuk absorpsinya. Ini contoh bahan-bahan yang lainnya, ada coating, ada buffer, koran, ini kan masih eksipien, complexing. Nah ini simpulannya ini eksipien tadi itu kan hubungannya apa sama absorpsi sama parameter-parameter yang lainnya sampai di tujuan Tmax-nya, AUC-nya ada di sini. Nah, karena apa? Ada beberapa yang untuk di coating. Kalau di coating berarti kan memang bahan itu untuk dalam satu sisi tahan terhadap pH-pH tertentu, entah itu pH asam dan sebagainya, akhirnya interleukoatin lepas di usus, itu ya, satu sisi kan juga tetap pengaruh. Oke, ini terkait dengan sediaannya itu sendiri juga pengaruh secara umum. Storage penyimpanan ini juga udah alhamdulillah kok selesai juga sampai di simpulan, karena saya membayangkan seperti Anda dan saya pun juga membayangkan, Anda pun juga membayangkan seperti saya, mendengarkan belum tentu enak ya Mas ya. Kadang-kala budayanya yang utama itu ngantuk, kadang-kala nggak concern dan sebagainya, bosan, itu hal yang wajar. Saya pun kalau mendengarkan orang kadang-kala ya bosan juga. Dan di sini kesimpulannya absorpsi adalah aspek yang sangat penting dari studi farmakokinetik obat. Pengetahuan tentang absorpsi membantu kita untuk memutuskan rute administrasi. Maksudnya itu bagaimana kita mau meletakkan ini rute itu hubungannya sama sistem penghantaran obat. Dan nanti dihubungkan sama sediaannya. Sistem penghantaran obat di mana? Di topika, di transderma, di apa itu oral dan sebagainya, itu kan sistem penghantaran ya. Nanti kita tinggal membuatnya gimana. Kalau sama-sama oral kan membuat sediaannya bisa berbeda-beda, bisa cair, bisa padatan dan sebagainya. Pengetahuan tentang absorpsi memberikan kita gagasan tentang ketersediaan hayati obat yang pada gilirannya membantu kita menentukan dosisnya. Karena apa? Penentuan itu bukan dosis, yang menentukan adalah jumlah obat yang terabsorpsi dan kecepatannya. Kalau kemarin kan kayak gitu tuh, dosis itu kalau kita bilang lebih lanjut, ordernya udah berapa? Itu kalau order 0 sama order 1 sudah berbeda lagi dosisnya.
kalau nanti orde 0 dosis sudah dosis berapa pun juga larinya juga seperti itu terus kurus. Tapi kalau orde 1 pengaruh oleh faktor dosisnya. Tapi dalam ini kita dosis itu juga bukan satu-satunya penentu. Bahwa yang menentukan efektif obat itu apa? Yaitu obatnya berapa persen yang terabsorpsi sampai di sana itu. Jadi jumlahnya dan kecepatannya. Dan di sini yang terakhir, industri farmasi memanfaatkan pengetahuan ini untuk menyiapkan formulasi yang inovasi itu, formulasi yang berbeda. Inovasi akhirnya dikembangkan macam-macam, entah itu evaluasi in vivo, correlation ataupun babi ataupun disolusi terbanding dan sebagainya. Itu kan sudah aplikasi ke arah sana. Oke, saya cukupkan sekian dulu dari saya. Ada pertanyaan, bisa monggo pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, tapi jangan bahasa-bahasa yang nggak saya kenal. Kalau mengenai praktikum kok lebih